MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Dava Zikri Junaidi beserta anggota kelompok saya, kelompok 10 dari PDB 6 akan memenuhi syarat PDB B-Indo ini dengan mengerjakan study field beserta dengan kelompok-kelompok saya. Kita di sini akan mencari narasumber di SMA Negeri 15. Lanjut saja ke narasumbernya. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama di Aldi adalah apa arti nasionalisme bagi Anda dan bagaimana Anda ini menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi menurut saya itu nasionalisme itu penting ya ditanamkan di generasi muda zaman sekarang karena ini tuh salah satu upaya kita dalam mempertahankan negara kita dan juga bisa memperkenalkan Indonesia ini di negara-negara yang lain. Salah satu cara menerapkannya kita itu dengan cara setiap hari di SMA Negeri 15 ini tuh kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga waktu hari-hari tertentu kita tuh memperingati misalnya kemerdekaan atau enggak Hari Pahlawan itu dengan adanya upacara. Sudah itu. Nah, kalau misal setiap hari itu kita kalian tuh menyanyikannya dalam kelas atau di luar kelas? Di dalam kelas selepas doa gitu. Selepas doa. Ya, jadi kalau cara menerapkannya ya tadi dari kelas, setiap kelasnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kita sudah mengetahui jawabannya, cukup unik ya, cukup bisa kita terapkan di Universitas Airlangga ini. Setelah itu pertanyaan kedua ya, Aldi, bagaimana pendapat Anda tentang peran generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa dalam negara? Nah, menurut saya itu karena generasi muda ini tuh kan sangat penting ya untuk dia itu kan akan menjadi tua dan generasi muda ini tuh sebagai potensi di negara kita itu memperkenalkan budaya-budaya di Indonesia ini ke luar-luar. Jadi lebih masyarakat Indonesia ini akan dikenal dengan akan budayanya, akan makanannya dan sebagainya. Oh, begitu. Ridho mungkin ada pertanyaan? Untuk pertanyaan ketiga ini, menurut Ade Aldi sendiri, apakah globalisasi itu mengancam nasionalisme? Menurut saya sih ada dampak positif atau negatifnya. Kalau misal emang si masyarakatnya ini tuh nggak ada jiwa nasionalisme dalam dirinya yang kuat, dia akan terbawa dari pengaruh negatif. Jadi kalau misal dia tuh akan terbawa pengaruh budaya asing, kalau jadi itu dia akan lupakan budayanya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya dampak positifnya itu kalau misal dia punya jiwa nasionalisme tinggi, dia akan membawa semangat tersebut untuk lebih memperkenalkan budaya Indonesia di kalangan yang luas. Cak. Aldi, ceritain dong pengalamanmu saat merasa bangga jadi warga Indonesia. Kalau di sini kan ada kayak nama pelajaran itu P5 ya. Nah, kalau misal itu saya dengan semangat nasionalisme, saya tuh dengan giat mengerjakan P5 karena itu dengan ada tujuannya yaitu memperkenalkan budaya-budaya Indonesia yang menurut saya itu sudah sangat jarang terlihat gitu. Jadi agar budaya tersebut itu terkenal kembali. Nah, saya tuh sangat bangga karena masyarakat itu mengerti apa artinya budaya di Indonesia seperti itu. Oke, makasih Adi. Selanjutnya nih Aldi. Oh ya. Selanjutnya nih Aldi, tadi kan kamu udah jelasin terkait berbagai budaya yang ada di Indonesia ini lah, mulai dari kamu belajar P5, terus kegiatan di sekolah pastinya kan juga melibatkan banyak entitas-entitas budaya lain di Indonesia. Nah, itu aku mau minta pendapatmu. Mungkin gimana caramu menyikapi perbedaan, khususnya mungkin perbedaan suku, agama, budaya dalam konteks menjaga persatuan Indonesia. Hal itu kan juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila kita, di mana persatuan Indonesia. Boleh minta tanggapanmu nggak? Jadi kalau sebagai contoh ya, kalau ada teman saya yang beda agama atau suku, ras dan lainnya itu saya akan dengan sangat menghargai mereka dan menghormati. Jadi kalau misal nih kalau dalam kasusnya itu dia tuh dijauhkan mungkin karena sukunya tuh berbeda
atau karena rasnya. Nah, saya tuh akan dengan senang hati berteman dengan dia dan juga memperkenalkan dia itu ke teman-teman yang lainnya agar teman lainnya tuh menerima si orang yang berbeda ini. Oke, berarti intinya menghargai dan tidak membeda-bedakan antar suku bangsa gitu Aldi. Oke, mungkin dari kita cukup gitu Aldi. Makasih buat waktunya atas kesediaannya untuk membantu kita memenuhi syarat tugas PDB Bahasa Indonesia kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Aldi.